Halo teman-teman kolektor saham, kembali lagi dengan saya di sini. Kali ini kita akan ngobrol santai ya di minggu pagi yang cerah dengan membahas kemungkinan-kemungkinan yang terjadi karena ya besok Senin kepentingan kita sebagai investor akan diuji besok apa yang akan terjadi ya. Kita mulai akan membahas tentang ya prediksi tentang besok, lalu tentang benang merah dalam kerusuhan ini, lalu juga potensi step-step yang akan terjadi ke depannya dengan asumsi bahwa ini belum berakhir misalnya gitu ya. Lalu terakhir mengenai tuntutan utama yaitu membubarkan DPR ya katanya. Kita akan bahas tentang struktur dan apa mungkin sih gitu ya. Kita akan bahas dengan fakta-fakta, argumen diadu dengan fakta hukum ya. Baik, mungkin kita akan coba lihat yang terbaru ini tanggal 31 tadi pagi. Headline berita dari tadi malam itu cukup cukup tentang target-target yang sudah ditentukan. Jadi sepertinya berasumsi bahwa pendemo itu sudah pintar karena kalau masih terus menekan gedung DPR, selain di dalamnya juga sudah tidak ada orang, mereka akan diadu atau berhadapan dengan aparat yang dimana sebelumnya sudah terjadi bahkan ada insiden ya meninggalnya salah satu pendemo yaitu dari ojol dilindas ya gitulah ya. Saya nggak ini nyebutin lengkapnya. Lalu tadi malam atau kemarin sore, mulai dari sore lah ya, rumah ketua komisi DPR atau siapalah gitu si Ahmad Saroni digeruduk dan dijarah lalu beruntut dengan rumah-rumah selanjutnya. Ya ini beritanya teman-teman bisa lihat di sosmed lalu di di artikel-artikel karena katanya di TikTok ataupun di Instagram dan lain-lain itu medsos nggak bisa live di tempat kejadian demo gitu ya kabarnya. Saya juga nggak tahu karena saya berada jauh. Baik ke inti video ya. Apakah ekspektasi kita Senin Merah itu harus aware gitu ya. Jadi dengan asumsi kerusuhan tidak bisa mereda sampai besok paling tidak ya. Jadi kerusuhan ini sudah terlalu melebar kemana-mana dan memakan banyak korban jiwa. Di Bandara Soekarno-Hatta terpantau banyak orang yang sudah antri mau keluar negeri. Mirip kejadian 98 ketakutannya ya. Demo yang seharusnya bisa selesai dengan mudah sebenarnya kalau orang-orang yang dipres itu mundur kala itu ya memang tidak semudah yang kita bayangkan. Setelah joget-joget langsung pengunduran diri memang itu di luar logika sebenarnya ya. Cuman ya semakin menjadi karena pola komunikasi yang salah mungkin ya barangkali. Di situasi logikanya seperti kita sedang marah. Nah orang yang sedang salah itu tiba-tiba nyanyi kayak atau apa kayak, jadi kita yang marah tentu semakin tersulut emosinya, semakin chaos gitu ya. Ada juga asumsi yang mengatakan bahwa ini bukan lagi murni menyuarakan keresahan rakyat tapi sudah ditunggangi oleh orang-orang yang ingin kerusuhan. Dan kalau sudah menjarah dan merampok apalagi sampai membunuh ya itu artinya sudah ini bukan perjuangan lagi gitu ya. Kita bisa cek saja siapa yang bisa cuan gede nanti ya dari kerusuhan ini. Seperti kalau investor retail seperti kita ya sudah pasti mustahil. Karena pilihannya cuma dua, kalau nggak nyangkut ya ikhlas gitu ya. Ikhlas cut loss maksudnya. Karena kita nggak bisa short sell. Kalau yang dari fund besar atau big money itu enak ya, bisa pasang short sell di hari Senin nanti di posisi short langsung cuan itu. Karena
saya bisa katakan bahwa menurut opini pribadi saya dengan indikator-indikator yang saya analisa ya mungkin 85% atau bahkan mendekati 90% Senin memang sepertinya akan merah. Tapi dalamnya atau seberapa dalamnya gitu ya, apalagi sampai trading halt, saya nggak bisa pastiin. Tapi kemungkinan di tengah beberapa saham yang atau beberapa investor asing atau dana asing yang mulai masuk dalam beberapa waktu terakhir, saya pikir tidak akan terjadi hal yang seperti COVID gitu ya, turun dump lalu melanjutkan penurunannya terus menerus, enggak ya mungkin ya. Ya jadi mungkin kalaupun besok tidak trading halt, misal rata-rata saham-saham besar itu turun misalnya 10-12% ya, hampir ARB lah misal gitu ya. Itu paling nanti di sesi kedua atau beberapa saat setelahnya akan mulai diangkat ya, walaupun tidak akan melebihi harga open mungkin ya, tapi setidaknya mungkin di akhir-akhir beberapa saham-saham besar akan ya menyisakan minus 4%, 5% begitulah ya mungkin, karena juga bukan hal bodoh atau institusi asing atau investor asing tersebut bukan juga orang yang panikan sebenarnya. Jadi katakanlah mereka sudah masuk hampir 1T kemarin ya, kalau mereka dump sekaligus ya mereka justru nggak bisa keluar gitu. Jadi mereka akan mungkin ya buang, terus ngeliat situasi. Kalau investor retailnya di dalam saham yang sedang mereka akumulasi tersebut masih dan terus ikut-ikutan buang ya tentu besok mereka akan berubah pikiran untuk mengakumulasi kembali ya, karena pekerjaan mereka untuk mengusir retail di saham tersebut sudah terjadi secara alami gitu, dibantu dengan kepanikan ini gitu ya. Tapi bisa juga ada potensi kalau besok misalnya mereka sudah akumulasi ya, terus mereka buang, dump, dan ternyata investor retail itu antusias untuk serok di harga tersebut ya, mungkin lusa akan melanjutkan penjualannya investor asing gitu ya. Jadi semuanya akan bisa terjadi, tapi satu hal yang pasti menurut saya ya, sekali lagi ini hanya asumsi saya, bahwa Senin akan merah. Untuk seberapa dalamnya saya nggak bisa prediksi karena itu butuh analisa yang lebih tinggi dan juga itu ya suka-suka market maker gitu ya. Baik, ini kita ke poin potensi atau step-step yang akan terjadi jika kerusuhan ini tidak juga berhenti. Di sini di layar mungkin teman-teman tidak bisa lihat apa-apa ya, hanya berita tentang ini, tapi mungkin saya akan berbicara saja. Apakah akan terjadi darurat militer atau martial law kalau nggak juga berhenti ya rusuhnya? Jadi di Indonesia ini ada 3 jenis darurat sebenarnya. Yang pertama darurat sipil, lalu kedua darurat militer, yang ketiga darurat perang. Itu punya dasar hukum yang sudah jelas ya. Kalau potensi rusuhnya melebar sampai ke darurat militer, ceritanya harus dilihat dari jalur hukum yang berlaku ya, dan konsekuensi politiknya tentunya. Undang-Undang Dasar tahun 45 pasal 12 sudah menegaskan, ini Presiden berwenang menyatakan keadaan bahaya, tapi bukan berarti bisa seenaknya mengambil keputusan. Jadi syarat dan akibatnya harus diatur. Ada undang-undangnya juga. Teknisnya ada di Perpu 23 tahun 59 tentang keadaan bahaya. Jadi Perpu ini membagi 3 tingkat darurat yang saya sebutkan tadi ya, sipil, militer, dan perang. Jadi masing-masing punya kriteria. Kita runut dari awal ya. Yang pertama darurat sipil berlaku kalau gangguan masih bisa dikendalikan oleh sipil. Misalnya kerusuhan atau bencana besar yang bikin aparat butuh kewenangan ekstra. Darurat militer berlaku kalau
sudah ada pemberontakan bersenjata atau kerusuhan yang cukup luas dan sipil tidak bisa atau tidak sanggup mengendalikannya lagi gitu ya. Sehingga kekuasaan dialihkan ke pihak militer. Gitu ya, itu yang militernya. Lalu yang terakhir perang. Ini adalah yang tertinggi, jadi dipakai kalau ada serangan asing atau ancaman perang terbuka. Jadi dalam prakteknya penetapan ini wajib melewati Kepres yang menyebut jelas wilayah, tingkat, dan siapa penguasanya. Jadi tanpa Kepres, status darurat tidak sah secara hukum. Contoh kasus nyata bisa kita lihat di dua era berbeda. Pada Mei tahun 98, meski kerusuhan pendemo pecah di Jakarta, Medan, dan Solo, pemerintah tidak mengeluarkan Kepres keadaan bahaya. Yang ada hanya Inpres 16 tahun 98 tersebut untuk memberi komando operasi keamanan kepada ABRI. Jadi secara hukum itu bukan darurat militer. Beda dengan waktu kejadian di Aceh tahun 2003. Kala itu presidennya Megawati ya. Mengeluarkan Kepres 28 tahun 2003 yang secara eksplisit menyatakan Aceh dalam keadaan bahaya tingkat darurat militer. Jadi ini bukti bahwa kalau memang mau sebenarnya presiden harus pakai jalur formal, bukan instruksi biasa, apalagi cuman pesan melewati WA gitu ya. Jadi implikasinya besar. Begitu darurat militer berlaku, penguasa darurat militer yang biasanya perwira TNI misalnya akan memegang kendali penuh, di mana kala itu pernah saat peralihan Orde Lama ke Orde Baru ya. Jadi kekuasaan itu langsung dialihkan dan dipegang penuh oleh Soeharto kala itu. Kewenangannya luas, mulai dari membatasi pergerakan, menyensor media. Ini udah terjadi ya, sensor media. Bahkan di demo waktu yang pertama kali tanggal berapa kemarin tuh ya, itu di berita nggak ada satupun yang menyiarkan gitu ya. Lalu membubarkan organisasi sampai melakukan penahanan tanpa mekanisme normal, ya ini umum ya di Indonesia. Hak sipil otomatis semakin menyempit. Dan di level pasar, suasana ini biasanya membuat modal asing itu keluar. Investor asing juga lumayan panik, kabur ya. IHSG anjlok dan capital flight tidak bisa dihindari. Bagi masyarakat, aktivitas harian bisa berubah drastis karena ruang geraknya dipersempit. Itu ya. Lalu muncul pertanyaan, kalau sudah darurat militer, apakah presiden bisa membubarkan DPR? Nah, ini benang merah sesungguhnya ya, tuntutan asli dari para pendemo. Jawabannya sebenarnya adalah tanpa keraguan, tanpa debat, tidak. Jawabannya adalah tidak ya, tidak akan bisa. Jadi Undang-Undang Dasar pasal 7C jelas melarang presiden memekukan atau membubarkan DPR. Jadi norma ini bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat, bahkan dalam keadaan bahaya sekalipun. Jadi darurat militer hanya bisa mengatur soal tata cara pengelolaan keamanan. Jadi bukan berarti memberi wewenang mentiadakan konstitusi atau institusinya ya. Jadi artinya presiden tidak punya pintu untuk membubarkan DPR dengan alasan apapun. Jadi kalau begitu bagaimana DPR bisa bubar? Ada sih jalannya gitu ya. Jadi jalan satu-satunya adalah lewat amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang dilakukan oleh MPR. Jadi pasal 37 mengatur mekanismenya. Usul perubahan diajukan minimal 1/3 anggota MPR dan sidang dihadiri 2/3 anggota. Lalu putusan perubahan disetujui oleh sekurang-kurangnya minimalnya 50% plus 1 dari seluruh anggota MPR. Jadi hanya lewat prosedur itulah satu-satunya DPR bisa dihapus. Tapi sebenarnya ada alternatif lain yang bisa mengubah wajah DPR tanpa dihapus ya. Jadi hanya pemilu yang berkala, pergantian yang dipercepat, atau pembubaran partai politik
lewat MK. Tapi semua itu tidak akan menghapus ya. Itu hanya mengganti orang yang ada di kursinya. Jadi potensi rusuh memang bisa membuka peluang darurat sipil atau bahkan darurat militer. Tapi jalurnya harus formal ya. Hak sipil dibatasi, militer alih kendali, dan pasar ya pasti guncang, pasti anjlok. Tapi bahkan dalam skenario sekeras itu, Presiden tetap tak bisa membubarkan DPR. Ya kita sudah bahas tadi ya. Jadi satu-satunya cara yang manusiawi dan masuk akal adalah anggota DPR yang asal ceplas-ceplos kemarin bilang rakyat tolol dan lain-lain, itu lebih baik mundur. Karena itu salah satu atau itu cukup bisa untuk meredam euforia kemarahan rakyat saat ini ya. Contohlah pejabat-pejabat yang ya nggak bisa lah diomongin ya. Kalau pejabat di luar ya beda. Jadi sebenarnya di saat kita mengkritik normal, sebenarnya kita lagi susah, rakyat lagi susah, jangan minta kenaikan tunjangan, malah direspon dengan membodoh-bodohi kritik tersebut ya. Tentu saja kita atau rakyat sebagai tuannya ya tentu marah ya. Ibarat ada pembantu, tuannya lagi krisis, minta kenaikan gaji dengan maksa ya, tentu yang mempekerjakan mereka juga marah ya. Jadi jangan melupakan bahwa strukturnya itu rakyat adalah pemegang kekuasaan sesungguhnya, bahkan di atas presiden ya. Jadi demokrasi itu menjunjung tinggi keberadaan rakyat. Semua pemerintahan segala tingkatnya itu ada untuk melayani rakyat. Rakyat sebagai tuan yang tertinggi gitu ya. Jadi untuk triknya, kalau saya pribadi, karena saya sudah meyakini bahwa besok IHSG anjlok, jadi saya mungkin akan membagi tips bagi teman-teman juga ya. Dan kebetulan juga, secara kebetulan saya sudah memegang full cash. Kemarin semuanya sudah saya jual ya, beberapa hari lalu. Tapi itu secara tidak sengaja ya, memang siklus trading saya harus menjual kala itu. Bukan hanya mempersiapkan untuk hari ini ya, kebetulan hari ini dan besok jadinya oke karena saya full cash gitu ya. Teman-teman mungkin bisa tandai beberapa saham yang teman-teman selama ini mungkin idamkan, dambakan, entah itu dari sisi dividen ataupun dari hal lain gitu ya, dan harganya belum cocok selama ini gitu ya. Jadi siapkan RDN-nya, lalu prediksi seberapa turun, dan buatlah auto order di harga yang teman-teman idamkan selama ini. Tapi ya nawarnya juga jangan gak ngotak banget gitu ya. Katakanlah untuk sehari besok maksimal penawaran kita di kejatuhan hampir 15%. Jadi order di minus 14% besok gitu ya. Dan biasanya besoknya atau Selasa atau Rabunya gitu ya, itu akan rebound kembali ya. Entah itu rebound sesaat atau memang rebound normal lagi gitu, tergantung situasi dan keadaan nanti gitu ya. Jadi setidaknya menurut saya kalau beli besok yang anjlok, sebenarnya anjlok ya, mungkin kita akan cuan gitu ya. Disitulah ada perannya, namanya cash is king. Ya itu hanya asumsi saya ya, bisa teman-teman pakai ataupun tidak. Sekali lagi, video ini bukan bermaksud untuk apapun. Saya hanya bercerita, dan semoga teman-teman juga ada yang membahas nanti di komentar. Saya akan dengan senang hati membalas. Terima kasih, sudah cukup kepanjangan ya.
Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.